ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出が別れた。Terima kasih Miyata, sekarang gue mulai ya videonya. Oke, kali ini kita akan belajar sejarah dari si kecil mungil Miyata. Mobil Roadster mid-engine berpenggerak roda belakang yang paling laris dijual dalam sejarah. Miyata sudah menjadi favorit pecinta otomotif. Gak cuma laki-laki saja, tetapi banyak perempuan juga yang suka dengan mobil Miyata ini karena bentuknya itu yang imut dan kecil ya. Gak heran kalau mobil ini cocok banget buat ABG-ABG pacaran. Miyata yang lahir karena terinspirasi dengan mobil Roadster buatan Inggris yang sangat populer setelah Perang Dunia Kedua di Amerika. Ternyata orang Amerika tuh gak hanya suka sama mobil poni dan muscle-nya, tapi juga suka sama mobil yang fun to drive dan memiliki desain yang elegan dari mobil-mobil atap terbuka itu. Tetapi masa kejayaan Roadster ini akhirnya redup dan mati di tahun 70-an karena mobil ini tidak lagi memenuhi standar regulasi keselamatan ya. Sekarang kita lanjut ke tahun 1976. Awal mula terrealisasinya ide menciptakan Miyata. Bob Hall, seorang jurnalis otomotif, diundang oleh tim R&D atau tim riset dari Mazda ke Hiroshima, Jepang. Pihak Mazda bertanya kepada Bob, apa yang diharapkan dari Mazda untuk diproduksi ke depannya. Kemudian Hall menceritakan tentang masa kejayaan Roadster buatan Inggris di tahun 1960-an. Kemudian pemimpin Mazda berkata, sebuah perusahaan Jepang membuat mobil Roadster buatan Inggris itu tidak mungkin, kata si CEO Mazda tadi. Oke, jadi karena perkataan itu Mazda akhirnya tidak merealisasikan dan hanya disimpan saja idenya karena mereka sama sekali tidak berpengalaman dalam membuat Roadster itu ya, karena itu sama sekali bukan bidangnya mereka. Sekarang kita lanjut ke tahun 1981. Presiden Mazda kembali lagi menghubungi si Bob Hall yang kebetulan sedang mengerjakan proyek yaitu Mazda B-Series pickup truck. Di sini tuh si CEO Mazda ini kembali lagi bertanya sama si Bob Hall untuk membahas idenya yang waktu tahun 76. Dan akhirnya proyek tadi disetujui oleh Mazda dan akhirnya Bob Hall mulai mengerjakan desain dan konsep-konsepnya. Untuk mengerjakan konsep dan desainnya ini, Bob Hall tidak bisa sendirian. Dia kemudian mengajak Mark Jordan. Dia adalah seorang anak dari wakil presiden General Motors, dan Tom Montana, seorang desainer mobil, untuk bergabung ke proyek mobil Roadster buatan Mazda di California. Kemudian mereka mengambil referensi dari mobil buatan Inggris yang terkenal yaitu Lotus Elan yang mempunyai dua varian yaitu soft dan hardtop. Dari sinilah lahirlah Mazda Duo 101. Nah, mobil ini adalah sesepuh dari Miyata yang kita kenal sampai sekarang. Setelah berhasil menciptakan Duo 101, kemudian mobil itu dibawa ke divisi Mazda di Tokyo untuk direvisi. Nah, mereka memiliki dua pilihan desain yaitu menggunakan front engine front wheel drive atau tetap menggunakan mid engine rear wheel drive. Kemudian Mazda memutuskan untuk menggunakan prinsip Jinbaitai, yang artinya kesatuan antara penunggang kuda dengan kudanya, yang artinya Miyata harus ringkas dan senyaman mungkin agar bisa mempertahankan desain front engine rear wheel drive dengan pembagian bobot yang sama rata antara depan dan belakang. Dan akhirnya Mazda MX-5 resmi diperkenalkan di Chicago Auto Show pada tahun 1989. Generasi pertama MX-5 ini menggunakan mesin 4 silinder yang berkapasitas 1600 cc yang dapat menghasilkan 115 tenaga kuda dan dapat menempuh 0-100 dalam waktu 9 detik. Karena bobot mobil ini tidak sampai 1000 kg. Satu dekade berlalu, Mazda MX-5 NA berhasil terjual sebanyak 400.000 unit di seluruh dunia. Karena harga Miyata dan perawatan yang sangat murah membuat mobil ini memikat hati semua orang. Karena kesuksesan MX-5 NA pada tahun 1991, kemudian lahirlah rumah tuning di Tokyo yang diberi nama M2 Incorporated. Mereka bertujuan membuat semua mobil-mobil buatan Mazda lebih istimewa lagi, mirip-mirip kayak AMG kalau di Mercedes dan seri M kalau di BMW. Nah, M2 ini memodifikasi 3 varian dari Miyata NA tadi. Nah, dan hanya eksklusif di Jepang. Berikut variannya, yaitu yang pertama ada M2 Cafe Roadster, M2 Vintage Roadster, dan yang terakhir ada M2 Street Competition Roadster. Kemudian kita lanjut ke tahun 1997. Generasi kedua dari Mazda MX-5 NB lahir di Tokyo Motor Show dengan penambahan tenaga mesin yang berkapasitas 1800 cc dan dapat menghasilkan 180 tenaga kuda. Generasi kedua ini juga didesain mirip dengan RX-7 FD dan sekarang sudah tidak menggunakan lampu lagi karena sudah tidak sesuai dengan regulasi keselamatan pejalan kaki. Dan di generasi kedua ini MX-5 juga sudah menggunakan VVTi, yaitu Variable Valve Timing, mirip-mirip sama VTEC lah.
Masih ingat sama M2 tadi? Nah, sekarang mereka sudah berganti nama menjadi Mazda Speed dan berhasil mengeluarkan varian terbaru MX-5 di tahun 2004, yaitu Mazda Speed MX-5 Turbocharged yang mempunyai kapasitas mesin 1800 cc yang dapat menghasilkan 190 tenaga kuda dan dapat menempuh 0-100 dalam waktu 6,7 detik. Dari generasi kedua inilah Miata banyak digunakan oleh orang-orang dalam balapan sampai memiliki kelas balapannya sendiri yang disebut spek Miata. Setahun kemudian, generasi ketiga diperkenalkan di Geneva Motor Show. Generasi ketiga ini memiliki kapasitas mesin 2000 cc yang dapat menghasilkan 180 tenaga kuda. Setahun kemudian, keluarlah lagi varian retractable hardtop, yang artinya mobil ini mulai bertambah beratnya menjadi 1134 kg. Nah, karena varian inilah yang membuat nama Miata semakin banyak disukai oleh orang-orang ya. Jadi dia sudah tidak menggunakan soft top lagi dan sudah pakai hardtop ya. Jadi atap itu otomatis geraknya. Nah, sekarang kita memasuki generasi terakhir dari Miata, yaitu MX-5 ND di tahun 2015 yang desainnya sudah lebih tegas dan lebih modern dengan lampu depannya yang dibuat sangat sipit. Nah, mobilnya juga lebih pendek 10 cm dan mengalami penurunan berat yang lumayan, yaitu 91 kg dari versi yang generasi ketiga, dan menghasilkan 150 tenaga kuda yang disyaratkan ke transmisi manual 6 speed dan otomatis 6 speed. Lalu, setahun kemudian di tahun 2016 lahirlah seri RF atau Retractable Fastback. Varian ini mirip-mirip seperti mobil Targa ya, dan varian ini merupakan seri terakhir Miata yang dijual menggunakan hardtop. Dan kemudian Miata MX-5 ini mendapatkan facelift lagi di tahun 2019 yang diberi kode MX-5 ND2 dengan tambahan di bagian interior dan juga upgrade di bagian mesinnya. Dan sekarang Miata sudah terjual 1 juta unit di seluruh dunia, dari generasi awal yang NA sampai sekarang yang generasi terakhir ND, dan menjadikannya sebagai mobil roadster terbaik, mengalahkan pesaingnya seperti BMW Z4, Porsche Boxster, dan mobil-mobil Eropa lainnya. Dan terima kasih Miata, God bless Miata. Kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.